Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Balik lagi di channel aku, Andi Adil. Nah, kemarin kan udah nih ngerekam pakai HP aku yang Samsung A6. Sekarang aku balik lagi ngerekam pakai HP aku yang iPhone 7 Plus. Karena ada yang komentar kemarin kamera HP aku yang itu, yang Samsung A6 itu kurang bagus gambarnya. Jadi ya sekarang aku balik lagi ngerekam pakai HP aku yang iPhone 7 Plus yang sering aku pakai buat bikin video di channel aku. Oke. Dan sekarang aku masih di dalam ruangan guys, masih keadaan cahayanya kayak kemarin tapi emang kameranya beda, ini lebih terang kelihatannya. Aku masih di dalam ruangan, masih di dalam karantina, belum keluar-keluar juga. Besok sih insya Allah mau PCR dulu, semoga hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif udah bisa langsung keluar dan bisa langsung kerja. Oke. Sekarang aku pengen duduk aja ya, cari yang lebih terang. Kita setup dulu. Nah, udah pas nih posisinya kayak gini guys. Cahayanya menurut aku udah pas, tempat duduknya menurut aku udah pas. Dan sekarang tinggal kita ngobrol-ngobrol aja. Nah oke guys, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya kalian nonton dulu video yang satu ini. Sorry guys, lang. Nih guys, jempol guys. Nah berikut tadi adalah video yang menunjukkan tentang kerusakan Satria FU. Entah itu ada yang jebol, ada yang mesinnya berisik, dan lain-lain. Nah guys, jadi pembahasan kita kali ini kita pengen bahas tentang perawatan Satria FU supaya si Satria FU kita tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti kayak di video tadi, ada yang jebol, terus ada yang mesinnya berisik, dan lain-lain lah. Oke, jadi aku pengen cerita dulu pengalaman aku memakai Satria FU. Jadi aku memakai Satria FU itu dari tahun 2015 awal guys. Ya, aku ingetnya sekitar April gitu 2015 aku pakai Satria FU. Itu kondisinya aku dibeliin sama ayah aku, itu bekas ya, motornya motor bekas. Satria FU nya tuh tahun 2008, jadi bukan Satria FU baru. Satria FU nya Satria FU bekas tahun 2008. Dan waktu itu, waktu dikasih ke aku itu kilometernya masih di 8 ribuan guys. Jadi hitungannya motornya itu jarang banget dipakai gitu. Selama dari 2008 sampai ke 2015 itu jarang banget dipakai. Jadi low KM lah. Nah pada saat pertama aku pakai motor itu ya kan, motornya itu kayak wah masih enak banget guys, kayak masih responsif, terus tarikan mesinnya enak banget lah pokoknya. Kan dulu kan aku sebelum pakai Satria FU aku makainya Suzuki Smash. Nah itu beda banget gitu ya kan sama Satria FU gitu tarikannya. Ya jujur aja sih, sebelum itu aku belum pernah pakai motor-motor yang kencang gitu. Paling kencang ya paling MX, Jupiter MX yang cc nya 135. Habis itu pakai Satria FU kayak wah beda banget gitu, enak banget nih motor. Habis itu motornya diserahin ke aku buat aku pakai sekolah juga ya kan. Itu kebetulan aku masih kelas 1 SMK kalau nggak salah itu ya, 2015 itu. Setelah selang beberapa waktu aku pakai motor ini, ternyata aku sadar guys,
konsumsi BBM-nya tuh emang agak berbeda. Ya lebih boros daripada si motor aku sebelumnya yang Suzuki Smash itu. Emang ya lumayan lah beda gitu. Habis itu gini, aku tanya ke ayah aku kan, ini motor emang boros atau gimana, kataku kan. Kata ayah aku, ya motornya emang kayak gitu katanya. Cuman dulu pernah ayah buka karburatornya, terus posisi jarum skepnya itu, kuncian jarum skepnya itu dipindahin. Yang awalnya paling atas itu dipindahin ke jadi nomor 2 paling atas. Jadi ya itu katanya, habis digituin emang tarikannya lebih kencang gitu. Cuman ya agak-agak boros sedikit gitu. Jadi ya udah ya kan, aku pengennya tuh udahlah gak usah kencang-kencang juga, buat motor harian juga ya kan, buat cuma dipakai buat ke sekolah doang. Ya udah, habis itu karburatornya aku bawa ini. Dulu aku belum punya alat-alat guys, nggak punya obeng aja dulu nggak punya. Jadi ya udahlah ke bengkel ya kan, mintalah sama si mekaniknya ini, mekanik di bengkelnya itu, Mas, motorku ini kayaknya lebih boros deh daripada Satria FU teman-temanku yang lain. Minta tolong dong dicek karburatornya. Diceklah sama si mekanik di bengkel ini. Katanya karburatornya normal-normal aja kok katanya. Terus aku bilang gini, coba mas, itu jarum skepnya kayaknya dulu udah pernah diotak-atik sama ayah aku, cuman belum dibalikin gitu. Ya udah dibukalah sama dia kan. Ternyata benar, kuncian jarum skepnya itu berada di nomor 2 paling atas. Jadi bukan di paling atas. Ya udah aku minta lah, mas tolong itu dibalikin aja yang ke paling atas, si kuncian jarum skepnya. Kata mas-masnya ini, si mekaniknya ini, jangan, nanti berebet, gak enak tarikannya katanya. Enggak, kataku, gituin aja kataku. Terus kata dia kan, ya udah kalau kamu maksa aku pindahin, tapi nanti kalau berebet aku balikin lagi ya. Iya, kataku kayak gitu kan. Ya udah dipasang lah sama si mas-mas ini, udah selesai semua, dites hidup, digeber-geber sama dia. Wah ternyata nggak berebet katanya, emang kayak gini mungkin settingannya ya kan. Ya udahlah, habis dari itu aku pakai, ternyata yang kata orang Satria FU itu boros, menurutku enggak. Satria FU itu enggak boros, malah kayak ya wajar-wajar aja sih. Mungkin perbandingan orang tuh kayak gini, mereka ngira Satria FU itu boros karena dibandingin sama Honda Supra. Ya iyalah coy, boros. Kenapa? Ya bayangin aja, Satria FU itu udah 150 cc, terus si Honda Supra itu cuman berapa ya, 110 atau 115 cc gitu. Terus Satria FU ini karburatornya tuh ukuran Venturinya tuh kalau nggak salah 26 ya. Kalau Supra nggak tahu, kayaknya lebih kecil. Ya pastilah lebih boros sedikit Satria FU, tapi kan wajar aja sama tenaganya, sama kecepatannya. Bayangin aja Satria FU standar bisa sampai 140 km per jam. Supra apa bisa? Nah gitu. Nah lanjut guys, ke perawatan. Jadi selama aku pakai Satria FU aku ini sampai sekarang ya, tahun 2021, dan terakhir hidupnya motornya kemarin waktu crash di sirkuit Marido itu sudah sekitar 5 bulan udah nggak pernah dihidupin lagi motornya, karena karburator, knalpot udah dicabutin semua. Jujur aja nih, tidak ada kayak kendala serius di mesin aku gitu guys, selama aku pakai dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Itu di tangan aku ya, aku yang pakai. Nggak ada tuh kayak mesin ngelitik lah, mesin kepanasan, overheat, mesin mati mendadak, atau pas hujan
em, susah dihidupin atau habis dicuci nggak bisa dihidupin. Ya gitulah, kan gitu-gitu tuh biasanya masalah Satria FU tuh. Apalagi sampai jebol ya, nggak, orang mesinnya masih sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah jadi kalau perawatan aku tuh ya, menjaga si mesin Satria FU ini supaya masih sehat sampai sekarang. Yang pertama tuh pasti di oli dulu guys. Jadi oli tuh kalau aku hitungannya biasanya di bawah 2000 km atau kalau enggak 2000 km lah, lebih dikit, itu tuh udah harus ganti filternya juga. Kalau bisa filternya tuh setiap 3 kali ganti oli, filter oli harus diganti juga. Biar apa ya, namanya filter kan buat penyaring, jadi buat menyaring si olinya biar tetap bersih, yang bersirkulasi ke mesin kita. Olinya juga nggak macam-macam aku guys, aku cuman oli standarnya Satria FU yang SGO. Cuman biasanya aku tambahin levelnya guys. Level oli ini penting nih. Kan di side glassnya tuh, di side glass Satria FU tuh kan apa? Level oli nih. Takaran oli yang di bak kopling sebelah kanan tuh kan ada nih takaran oli. Itu kan ada 3 garis gitu. Nah, ada yang paling bawah, tengah, sama paling atas. Kalau aku biasanya, kalau posisi mesinnya hidup, jangan di standar 2 guys ya. Posisi mesin hidup, cari tempat yang rata. Jangan ada di standar motornya terus ditunggangin gitu, suruh teman kita tunggangin. Dilihat tuh level olinya. Kalau bisa sih di tengah-tengah, jangan yang paling bawah atau sampai nggak kelihatan gitu. Kalau bisa sih tengah-tengah gitu. Jangan juga paling atas karena kefulan, nanti berat mesinnya muter. Kalau bisa sih tengah-tengah. Kenapa? Logikanya gini guys, kan jalanan kita nih nggak rata terus, kadang nikung kiri kanan, kadang nanjak, kadang turun gitu kan. Nah jadi logikanya tuh supaya pada saat kondisi ekstrim miring-miring gitu, oli ini masih tetap ada gitu di karter buat disedot sama si pompa oli, biar nggak kosong gitu. Waktu saat miring-miring tuh nggak kosong. Kalau kosong kan si pompa olinya nyedot apa? Nah jadi kalau si pompa olinya nggak nyedot apa-apa kan, lubrikasi ke mesin kita kan ini terganggu gitu kan. Jadi bisa mempengaruhi keausan juga bagi mesin kita. Nah gitu guys, itu logika aku sih ya. Tapi aku terapin kok sampai sekarang dan alhamdulillahnya mesin aku masih sehat-sehat sampai sekarang. Terus karburator itu kalau bisa sih ya guys ya, kalau cuman motornya buat harian, apalagi kayak buat kerja, bagi kalian yang ke kantor paling setiap harinya pakai Satria FU, itu tuh kalau bisa jangan dimacem-macemin guys. Maksudnya jangan dimacem-macemin tuh, ya udah standar aja, nggak usah open filter, nggak usah dilepas lah sama ini, sama karet-karet corongnya itu nggak usah. Karena apa? Bener sih, lebih memperbanyak suplai udara yang masuk ke dalam karburator, tapi resikonya adalah udara itu udah tidak tersaring lagi, udah enggak kesaring sama si filter itu. Nah ini juga nih, banyak teman-teman aku yang motornya baru 3 tahun 4 tahun udah ngebul. Kenapa ya? Di daerah aku kan banyak tambang, pasti debunya banyak, motornya open filter. Nah otomatis kan udara yang masuk ke ruang bakar itu nggak bersih, sama debu-debu lah yang kasar-kasar gitu. Nah itu tuh berpengaruh ke liner sama si ring seher. Jadi kalau ada debu-debu halus masuk ke ruang bakar, itu otomatis ada yang nempel ke liner dan bergesekan. Nah itu yang bisa
bikin si ring seher dan liner kita cepat aus. Nah, yang mengakibatkan nanti kompresi bocor, oli masuk ke ruang bakar dan akhirnya ngebul. Nah, gitu guys. Nah, terus lanjut lagi nih. Yang penting juga tuh masalah pemakaian user ya. Kita yang make si Satria FU ini tuh motor kita guys. Kita tuh diantar kemana-mana tuh sama dia, ya kan? Ya kalau make tuh ya disayang-sayang lah. Jangan asal wah enak nih motor kenceng, bejek terus. Jangan gitu juga. Terus kayak ini motor kenceng gigi 6 bejek terus. Jangan, keberatan motornya, kasihan ya kan. Jadi kalau bisa pakai motornya itu ya halus-halus aja lah. Itu kan mesin tuh, kalau digas terus-terusan pol-pol terus ya pasti dia ada titik lemahnya nanti, pasti bakal kalah juga nanti dia. Nah, kalau aku sih ya karena dulu ke sekolah aja, terus waktu zaman sekolah juga suka ikut touring gitu ya. Kalau touring kencang cuman makainya tetap halus. Dari gigi 1 ke gigi 6 tuh perpindahannya ya biasa-biasa aja, 7.000 8.000 pindah, gak usah sampai limit 12.000 gak usah. Jadi sayangin lah motor kalian dengan cara memakainya secara halus, jangan yang kasar-kasar, pindah giginya kasar-kasar, pengen standing jumping itu bakal berpengaruh semua nanti ke kealusan mesin kalian. Entah kampas kopling, terus rantai keteng juga berpengaruh. Karena apa ya, bayangin aja gas dibejek-bejek secara mendadak tuh kan pasti kayak perputarannya tuh mendadak di dalam mesin itu. Namanya rantai keteng kan, dia ya sama aja kayak rantai di rantai motor kita itu. Kalau kita gasnya mendadak gimana dia, ya bisa lah bayangin ya kan. Memang sih beberapa ada mesin Satria FU itu yang masalahnya sering terjadi sini adalah rantai keteng yang berisik. Ya namanya juga mesin DOHC, rantai ketengnya lebih panjang dari mesin SOHC, dan pastinya karena bebannya juga ya kan, dia mutar 2 noken as, pasti sih si yang kalah itu malah si tensionernya guys. Jadi kebanyakan Satria FU itu tensionernya lemah, penekan per penekan rantai keteng ini lemah, jadi rantai ketengnya kendor dan bunyi. Tapi tuh banyak sih udah diakalin, kayak pasang tensioner manual yang di adjust atau disetel manual, atau diganti tensionernya nanti sembuh lagi. Nah itu aja sih. Nah, terus masalah kebersihan lagi guys, kebersihan ini penting. Mungkin ada kalian yang motornya kalau habis dicuci itu motornya nggak bisa dinyalain, atau habis semprot daerah busi, pasti motornya susah dinyalain, atau harus ngelepas si cok busi itu dulu baru dikeringin dalamnya itu, karena biasanya masuk air di situ jadi nggak bisa nyala. Nah jadi tuh itu kebersihan juga guys ya. Jadi cari aja di dekat lubang knalpot Satria FU itu agak ke atas dikit, itu cari aja lubang-lubang kecil di situ, itu tutup dibersihin karena itu buat ngebuang air yang ada terperangkap di ruangan cok busi itu. Nah itu tuh dibersihin aja. Jadi juga usahain juga cok businya itu, penutup businya itu tuh nggak ada yang robek. Jadi karetnya tuh masih bagus supaya bisa ngelindungin lubang itu dari kemasukan air. Nah gitu guys. Nah mungkin kayak gitu aja sih guys ya pembahasan kita kali ini. Insya Allah kalau kalian terapin semua itu yang kayak aku terapin di motor aku, insya Allah motornya bakal awet sampai ya beberapa tahun ke depan lah. Ya contohnya aja kayak motor aku yang mesinnya masih awet,
Dan juga sedikit saran, kalau bisa pakai bensin yang bagus dikit ya, kayak Pertamax lah minimal, karena Satria FU itu kan kompresinya gede, jadi perlu oktan yang pas buat pembakarannya, apalagi di tempat yang panas kayak di Jakarta, di mana kota-kota besar yang macet gitu. Kalau panas-panasan rentan aja sih Satria FU ini, karena nggak ada radiatornya, takutnya overheat gitu guys. Oke, mungkin kayak gitu aja dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang khususnya punya Satria FU baru-baru ini, atau yang masih awal-awal megang Satria FU, hitungannya masih pemula lah pakai Satria FU. Nah, bagi kalian yang udah pro, udah lama dan pengalamannya udah banyak tentang Satria FU, boleh juga nih sharing-sharing di kolom komentar, kritik juga atau kasih saran lah ke aku lah kalau misalnya aku ada salah ngejelasinnya. Oke, kalau punya ilmu di sharing aja lah, jangan pelit-pelit gitu ya kan, toh buat kebaikan bersama juga, apalagi kita sama-sama pakai Satria FU gitu kan. Nah, oke guys, mungkin segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga tinggalin komentar kalian, terserah mau komentar apa aja, tinggalin kritikan, saran, atau apa aja pertanyaan, aku terima semuanya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram aku di @aandil__, biar kita lebih dekat temenan di Instagram. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe guys, biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya di channel aku ini. Dan mungkin segitu aja, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.